Kunci pertama mencari rizki adalah bertakwa kepada Allah. Takwa. Kita sering dengar khatib Jumat selalu memberikan wasiat kepada takwa. Dan itu termasuk rukun khutbah Jumat, harus memberikan wasiat kepada takwa. Tapi sayangnya orang-orang lebih mementingkan cari rizki lewat kantornya, lewat tempat usahanya, daripada bertakwa kepada Allah datang sebelum khatib naik mimbar. Antum bisa lihat berapa persen orang yang datang setelah khatib naik mimbar dan sebelum khatib naik mimbar. Lebih banyak mana? Jamaah, lebih banyak mana? Yang datang setelah khatib naik mimbar, sehingga dia tidak pernah dengar wasiat khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak pernah mendengar khatib berwasiat usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Enggak pernah. Bertahun-tahun dia hadir Jumatan, dia tidak pernah mendengarkan wasiat untuk bertakwa. Karena dia lebih memikirkan cari rizki itu dengan usaha dia saja. Jamaah, yang bagi rizki itu bukan kantor. Yang bagi rizki itu bukan atasannya, bukan bosnya, tapi Allah Rabbul Alamin. Manusia berusaha tapi Allah yang menentukan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, antum udah bekerja? Belum? Antum udah kerja? Baik, udah usaha, wira swasta. Antum lebih seneng mana? Rizki yang sudah tahu dan rizki yang belum tahu? Yang belum tahu. Rizki yang antum sudah tahu, ana insya Allah biasa akhir bulan ini dapatlah gaji berapa, 3 juta. Dia ketika dapat gaji itu biasa karena tiap bulan dapat. Tapi ini kalau orang bertakwa, rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya tahu-tahu ada orang datang ke rumah atau orang transfer ke rekening. Antum seneng nggak jangan? Ada di Jember orang dapat transferan 1 miliar. Dia lihat, Allahu Akbar, kata dia, rizki. Ternyata dia dipanggil ke Jakarta. Ada orang yang mau cuci uang, jamaah, masuk ke rekening dia. Bukan rizki, malah balak buat dia. Dia harus dipanggil, antum dapat dari mana duitnya? Tapi yang jelas rizki yang tidak disangka-sangka itu lebih nikmat rasanya. Antum di rumah lagi duduk-duduk, tahu ada tetangga yang kirim pisang goreng. Allahu Akbar. Mimpi apa nah semalam? Tetangga kirim pisang goreng. Rizki. Dan Allah mengatakan di surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Tidak berbicara andai kata penduduk negeri itu semangat bekerja, mereka tidak kenal lelah, siang jadi malam, malam jadi siang, tangan jadi kaki, kaki jadi tangan. Allah tidak berbicara itu, jawab. Ada orang yang tangan jadi kaki, kaki jadi tangan, hidup berkeringat terus, tapi rizkinya tetap tidak berubah. Sampai mati jadi kuli. Ada. Anak kadang-kala kesian tatkala melihat orang yang kerjanya susah lalu tidak sholat. Kesian. Orang-orang di pasar yang sebelum subuh sudah ada di pasar. Entah kalau di Surabaya, tapi di Jember kita kadang-kala melihat ada orang yang bawa apa, ibu-ibu yang bawa suwunan itu. Sebelum subuh dia sudah jalan. Adzan subuh tidak berhenti. Ada yang mikul dari desa terus ke kota dia jualan. Adzan subuh lewat, masjid tidak berhenti. Sampai mati dia seperti itu. Allah mengatakan andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakat minas sama' wal ard. Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Dan kalau kita lihat negeri kita ini, Masya Allah, berkah dari langit dan bumi, jangan ditanya.
lempar tongkat tumbuh pohon. Di sebagian negeri tumbuh pohon jadi kayu. Itu banyak. Tapi kenapa penduduk negeri kita tidak bisa menikmati? Antum coba bertanya, ada apa dengan kita? Kita tidak beriman dan bertakwa. Kalau tadi disebutkan sholat subuh berjamaah di masjid, berapa banyak yang sholat? Antum bisa lihat sholat Jumat yang benar-benar wajib, mendengarkan khutbah yang termasuk bagian dari sholat Jumat, berapa banyak yang mendengarkan? Sebagian masih ngobrol ketika khutbah Jumat. Nggak ada takwa. Yang kedua, kunci rezeki yang kedua, istighfar. Bagaimanapun kita berusaha bertakwa, kita manusia, kita pasti berbuat dosa. Itu sudah menjadi kodrat manusia. Bahkan kalau kita nggak ada yang berbuat dosa, dunia ini akan dikosongin sama Allah Jalla Jalaluhu. Allah akan datangkan makhluk yang lainnya yang berbuat dosa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Andai kata kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian. Allah akan kosongkan bumi ini. Wala jaa biqaumin akharin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Allah akan datangkan manusia-manusia yang lain, kaum yang berbeda, yang kemudian mereka berbuat dosa dan mereka beristighfar dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan ternyata orang yang bertakwa itu ahli istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari berapa kali istighfar? 100 jam. Kita berapa kali istighfar? Ustaz, ana mau istighfar, alhamdulillah hari ini ana nggak berbuat dosa, Ustaz. Subhanallah. Ini modelnya manusia sekarang. Sok suci, sok tidak punya dosa, istighfar. Makanya Allah ketika menyebutkan penghuni surga itu, apa kata Allah? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka kalau malam tidurnya sedikit. Itu penghuni surga. Ngapain tidurnya sedikit? Ngapain jamaah? Nonton bola. Ada orang-orang yang tidurnya sedikit berangkat ke kafe, karaoke, klub malam, di alun-alun. Anak kadang-kala bingung. Kadang-kala anak naik kereta yang jam 1 malam. Itu anak berangkat dari rumah, di alun-alun Jember itu banyak pemuda-pemudi cangkruan. Saya lihat, ya Allah, apa yang dicari mereka? Surga? Bukan tentunya. Masa cari surga di alun-alun? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashar hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Semakin iman bertambah, semakin banyak istighfar antum. Buktinya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan istighfar ini menjadi kunci rizki. Allah menyebutkan hal ini di surat Nuh. Bagaimana Nabi Nuh merangsang kaumnya. Orang itu ada yang perlu dirangsang dengan hadiah. Dikasih hadiah nggak bisa, dikasih hukuman. Model manusia seperti itu. Antara takut dan harap. Ada anak kita yang Masya Allah, kalau dikasih hadiah semangat belajar. Ada yang dikasih hadiah nggak semangat, tapi kalau dikasih pecut semangat belajar. Iya, manusia berbeda-beda. Sehingga kalau kita lihat Allah kadangkala merangsang manusia dengan surganya. Dikasih ini, ada surga. Terkadang Allah menyebutkan neraka, dan terkadang surga neraka selalu berdampingan. Allah menyebutnya. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan, ya Allah, kepada kaumku, mohonlah ampun kalian, bertobatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Aku sudah sampaikan itu. Aku sebutkan kepada mereka tentang Engkau ya Allah, tentang kemuliaan-Mu, tentang asma-Mu. Di antara asma'ullah al-husna al-ghaffar.
Lalu aku katakan kepada mereka, yursilis samaa alaikum midrara. Tuh Allah akan kirimkan buat kalian hujan yang berkelanjutan, hujan yang bermanfaat buat kalian. Wa yumditkum bi amwal. Nih, banyak istighfar, Allah akan tambahin harta kalian. Wa banin, anak-anak kalian. Cukup itu belum? Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalian ingin villa? Kalian ingin punya rumah peristirahatan di taman yang ada sungainya di bawahnya, yang kalau buka jendela ngelihat sungai, masya Allah, Allah kasih. Apa kuncinya? Istighfar. Maka teman-teman yang cari kerja sana sini, kuliah 4 tahun, dapat ijazah, setiap hari kerjanya buka iklan kerja, lihat daftar dia, ditolak. Ada yang pendaftarnya 100, yang diterima cuma 5. Apa yang antum lakukan? Istighfar. Banyakin istighfar. Terus istighfar. Kebanyakan kita itu cari lobby, nyogok. Syarat pertama takwa. Antum sudah nyogok, menyuap, ar-rashi wal murtashi. Orang yang menyogok dan disogok di mana? Di neraka. Antum sudah mulai hidup antum cari rizki dengan beli tiket ke neraka. Orang tuh beli tiket ke neraka, cuma beli. Nggak ada yang gratis ke neraka, antum lihat. Orang keluarkan duit untuk masuk neraka. Mereka berzina, minum khamar, judi, keluar duit dia. Untuk kemana? Untuk ke surga lah. Maka ingat, mulai awal hidup antum mencari rezeki buat anak-anak nih, yang baru lulus kuliah, yang kebingungan nanti mau kerja di mana. Karena kita lihat ada orang yang nggak pernah kuliah tapi rezekinya masya Allah, Ustaz. Ada yang lulus SD masya Allah. Ada yang nggak bisa baca dan nulis, lebih kaya daripada yang profesor, doktor, ahli ekonomi. Akhirnya ahli ekonomi ini jadi pekerja buat orang yang tidak lulus SD. Antum supaya tahu bahwa rezeki itu tidak ada kaitannya dengan ijazah. Nggak ada kaitannya sama ijazah. Ya belajar untuk cari rezeki silahkan. Tapi ingat, kunci rezeki yang Allah telah bukakan buat kita jangan dilupakan. Kemudian yang ketiga, doa. Istighfar itu doa minta ampun, belum doa minta rezeki. Yang ketiga, doa minta rezeki. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ana sering menyampaikan, kalau mau tidur jangan ingat dunia. Ingat apa? Mati. Doanya orang yang mau tidur apa? Bismillahirrahmanirrahim, amutu wa ahya. Mati dan hidup. Tapi ternyata tadi malam ana baca doa ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa ingat hutang sebelum tidur. Kenapa? Karena kalau antum mati ninggalkan hutang, nggak selesai urusan antum, nggak selesai. Maka antum perlu ingat hutang. Kalau perlu tulis wasiat. Kalau punya utang, mungkin anak-anaknya pada nggak tahu, hanya antum yang tahu, tulis wasiat. Bapak punya utang sama fulan, bapak punya utang sama fulan. Kenapa? Karena orang yang mati syahid semua dosanya diampuni kecuali hutang. Ini berkaitan dengan kematian. An Suhail mengatakan, kana Abu Saleh ya'muruna. Abu Saleh ini nyuruh kita kalau kita mau tidur agar kita miring ke kanan kemudian baca doa. Apa doanya? Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Ya Allah, Rabb pemilik langit yang 7 lapis, pemilik bumi, pemilik arsy yang besar, wa rabba kulli syai. Engkau Rabbnya segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa. Engkau yang membelah biji. Kita lihat beras itu atau jagung itu atau apa saja terbelah kemudian muncul. Antum kalau ngelihat biji apa? Biji durian.
dia tidak akan tumbuh kecuali terbelah dahulu. Siapa yang membuat dia terbelah? Allah, faliqal habbi wan nawa. Nawa itu kurma. Antum kalau lihat kurma itu keras. Beda sama biji rambutan. Masih bisa digoreng biji rambutan. Tapi biji kurma itu keras. Allah yang membelahnya, kemudian muncul tunas. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat Taurat wal Injil wal Furqan. Engkau yang menurunkan Taurat, yang menurunkan Injil dan menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quranul Karim. Lalu dia mengatakan, a'udzubika min syarri kulli syai, anta akhidun binasiyatihi. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau yang memegang ubun-ubunnya dia. Allahumma antal awal falaysa qablaka syai, wa antal akhir falaysa ba'daka syai. Allah, engkaulah yang awal, tidak ada yang sebelummu. Engkaulah akhir yang tidak ada sesudahmu. Wa anta zahir falaysa fawqaka syai. Engkau yang zahir, tidak ada yang di atasmu sesuatu pun. Wa antal batin falaysa dunaka syai. Engkaulah al-batin yang di bawahmu, tidak ada sesuatu pun. Lalu apa isi doanya? Ini tawassul jemaah. Tawassul dengan nama Allah dan sifatnya. Setelah itu doanya, iqdi annad dain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, bayarin utang kami ya Allah, lunasi utang hamba ya Allah, dan berikan kepada kami karuniamu supaya kami jauh dari kefakiran. Minta sama Allah. Lalu silahkan antum tidur. Disebutkan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini secara marfu kepada Nabi SAW. Iqdi annad dain wa aghnina minal faqr. Doa. Hari esok, ya sudah terserah Allah. Yang penting kita sudah memohon dan berdoa. Kemudian tiap pagi Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tiap pagi beliau berdoa. Kita kadang-kala lupa baca doa itu. Sebelum matahari terbit, antum baca doa itu. Minta ilmu yang bermanfaat, bukan sembarang ilmu. Yang kedua, minta rizki yang baik, bukan sembarang rizki. Kita nggak mau dapat rizki yang haram. Yang ketiga, minta amalan yang diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Karena ada orang yang makan haram, doanya nggak dikabulkan. Bertahun-tahun dia berdoa, kok nggak dikabulkan Ustaz? Lihat, mungkin ada yang haram yang antum makan. Kemudian yang keempat, tasbih, bertasbih, membaca subhanallahi wa bihamdih atau subhanallah subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani, beliau mengatakan, inna nabiyallah Nuhan sallallahu alaihi wa ala nabiyina wasallam, sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam ketika ajal datang menjemput beliau, qala libnihi, Nabi Nuh berpesan kepada anak-anaknya, inni qasun alaikal wasiyah, aku akan beri cerita kepadamu sebuah wasiat. Amuruka bithnatain wa anhaka anithnatain. Dia mengatakan, aku menyuruhmu dengan dua perkara dan aku melarangmu dengan dua perkara. Apa perintah pertama? Amuraka bila ilaha illallah. Aku perintahkan kepadamu dengan la ilaha illallah. Jaga la ilaha illallah. Ucapkan dan amalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Siapa yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Burung beo kalau diajarin la ilaha illallah bisa. Burung kakak tua kalau diajarin la ilaha illallah bisa. Tapi apa yang membedakan la ilaha illallahnya dia dengan la ilaha illallahnya seorang muslim? Apa bedanya jemaah? Kita dituntut untuk memahami artinya, melaksanakan tuntutan dan kandungan la ilaha illallah. Bukan sekadar mengatakan la ilaha illallah. Makanya ada orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi dia benci sama Allah.
dia tidak menerima aturan Allah, dia tidak tunduk dengan la ilaha illallah, berarti bohong antum mengatakan. Orang-orang munafikin, Masya Allah, apakah mereka tidak mengatakan la ilaha illallah? Mereka bersalaman dengan Nabi, tangannya menyentuh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum baca surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bohong. Syahadatnya bohong. La ilaha illallahnya bohong, dusta. Maka ketahui, mengucapkan la ilaha illallah itu mudah, tapi konsekuensi dari la ilaha illallah itu yang dituntut. Antum tahu dokter itu ada sumpahnya, pejabat negara itu ada sumpahnya. Bahkan kita lihat disumpah dengan Quran. Apakah omongan mereka itu benar atau bohong? Nanti dilihat di amalannya. Bagaimana seorang hakim MK yang akhirnya berkhianat? Ajib, ketuanya berkhianat. Mana sumpah? Itulah yang kita katakan, kalau ngomong semuanya bisa. Nabi Nuh ketika mengatakan kepada anaknya, aku perintahkan kepadamu dengan la ilaha illallah, apakah anaknya tidak mengatakan la ilaha illallah? Anaknya mengatakan. Tapi perintah ini dalam maksudnya, bukan hanya ucapan di lisan. Aku perintahkan dengan la ilaha illallah, fa innas samawat sab, sesungguhnya langit yang 7 lapis, wal aradhin sab, dan bumi yang 7 lapis, law wudi'at fi kiffah, kalau ditaruh di daun timbangan yang satu, langit yang 7 lapis dengan bumi semuanya ditaruh di daun timbangan, dan la ilaha illallah ditaruh di daun timbangan yang satunya, malat bihinna la ilaha illallah. Tentunya la ilaha illallah akan lebih berat dari sana. Kemudian yang terakhir, sudah jemaah, dari kisah Nabi Adam ini, karena kita masih banyak ini yang perlu kita bahas. Pesan Nabi Adam kepada putranya mengatakan wa subhanallah wa bihamdi, dan ucapkan subhanallah wa bihamdi, fa innaha salatu kulli syai. Sesungguhnya subhanallah wa bihamdi itu salatnya segala sesuatu. Salatnya binatang-binatang, salatnya pepohonan. Karena kita tahu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah yang di langit dan di bumi. Segala sesuatu bertasbih. Sampai kerikil pun bertasbih. Salat mereka. Maka Nabi Adam mengatakan bahwa subhanallah wa bihamdih itu salatnya segala sesuatu. Nabi SAW pernah memegang kerikil, dan para sahabat mendengar tasbih dari kerikil tersebut. Terus Nabi Nuh mengatakan wa biha yurzakul khalq. Dengan subhanallah wa bihamdih hamba dapat rizki. Maka antum banyak-banyak membaca subhanallah wa bihamdih. Para ulama menyingkap, kenapa kok subhanallah wa bihamdih bisa membuka rizki? Dengan 2 hal. Yang pertama, dengan subhanallah, yaitu menyucikan Allah dari segala kekurangan. Yang di situ ada unsur menetapkan kalau Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rizki. Karena kita lihat ada orang-orang yang cari rizki di tempat pesugihan. Ada. Dia tidak menyucikan Allah, meyakini ada dewa dan dewi yang bisa memberikan rizki kepada dia, penunggu-penunggu. Maka seorang yang mengatakan subhanallah, sekali lagi itu bukan hanya ucapan di lisan, tapi keyakinan kalau Allah itu suci dari segala kekurangan. Yang kedua, dari wa bihamdih, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahin. Maka tatkala antum mengatakan subhanallah wa bihamdi, hadirkan perasaan menyucikan Allah dari segala kekurangan, dan pujian hanya milik Allah semata. Aku mau berusaha apapun, kebaikan apapun yang aku lakukan, tetap pujian milik Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang ke berapa? Kelima, tawakal. Kuncinya tawakal. Oleh karena itu kalau antum keluar dari rumah, apa yang antum baca?
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sejatinya tawakal, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan kasih rizki. Nih, tawakal dapat rizki. Rizkinya kalau tawakalnya kalian benar, Allah akan kasih rizki kepada kalian seperti Allah kasih rizki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung tuh pagi kita lihat keluar dari sarangnya. Apakah burung itu punya gaji, jemaah? Ana ada gaji, Ustaz, harian? Nggak ada burung itu. Pokoknya terbang. Terbang. Kerja iya, nggak boleh seorang muslim itu tawakal ada di rumah. Tawakal duduk di masjid. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Di mana? Duduk di masjid, tawakal keluar. Burung tuh terbang. Ada usaha dari dia. Pagi berangkat, sore pulang. Itu burung ada usaha. Karena arti tawakal ini jamaah dua. Yang pertama, as-siqatu billah, yakin kalau Allah yang ngasih rezeki. Allah ini bisa menyelesaikannya, itu keyakinan. Yang kedua, al-i'timadu 'ala Allah, menyandarkan diri kepada Allah. Kita udah yakin dan kita sandarkan, udah urusannya sama Allah. Maka seorang istri kalau suaminya berangkat kerja, doakan suaminya. Ingatkan, Mas, jangan lupa doa keluar rumah. Supaya pulang tenang. Kalau istri mengingatkan suaminya tawakal, pulang ke rumah ngomong, maaf dek, hari ini nggak dapat duit, cuma 20.000. Sekarang ada orang yang kerjanya ojek online, ada yang taksi online, ada orang yang kerjanya memang nunggu panggilan, nggak tahu dia jamaah. Tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau hari ini nggak dapat rezeki, mungkin waktunya aku mati. Karena orang itu tidak akan mati kecuali rezekinya sudah selesai semua. Maka hadirkan jamaah. Orang-orang yang beriman itu suka bersedekah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Sudah serahkan sama Allah semuanya. Apa yang kita cari jamaah? Apa yang mau kita andalkan? Ini subhanallah, ada orang, karena kalau ingat kisah orang ini di Pekanbaru, Masya Allah, dia dulu kongsi sama 3 orang non muslim, punya perusahaan 4. Lalu ketika dia tahu riba itu haram, dia tinggalkan. Dan 3 orang ini ngasih tahu, kamu kalau tidak berurusan dengan bank, nggak bisa jalan usaha. Harus, kata dia. Ya enggak lah, anak keluar. Dia akhirnya keluar. Dia bikin usaha sendiri, melanjutkan. Dia cerita, anak punya utang 25 miliar. 25 miliar. Alhamdulillah Ustaz, setahun lunas. Lunas tahun itu utang. Dan sekarang anak semakin yakin sama Allah, Ustaz. Kalau kita bertakwa, kita bertawakal, kita selalu beristighfar, kita selalu berdoa, selesai urusannya sama Allah. Kita sekarang punya proyek-proyek, Ustaz, nggak ada yang suap menyuap itu. Mau dikasihkan ke kita, kita garap. Sampai kemarin dia cerita, ketemu anak di airport, ada proyek 100 miliar dari Pertamina. Anak nggak ada, Ustaz. Anak buah anak berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta, ketemu sama yang mau kasih proyek. Yang kasih proyek tanya, saya mau dikasih berapa? Apa kata orang ini? Enggak Pak, kita nggak pakai kayak gitu-gitu. Itu proyek dikasihkan kita garap sesuai dengan yang diminta. Tapi kalau suap menyuap ini itu kita tidak ada. Oh kalau gitu kita nggak kasih proyek lah. Ya nggak apa-apa Pak. Ya sudah, pulang nih orang jangan. Pulang. Besoknya ditelepon. Ini proyek buat kamu. Proyek 100 miliar. Dengan apa? Dengan yang tadi. Kita kadang-kadang takut, nggak mungkin sekarang sistemnya udah kayak gini, nggak mungkin dapat proyek, nggak mungkin dapat tender, nggak mungkin. Aina Allah? Di mana Allah? Seakan-akan yang membuat keputusan itu manusia. Allah yang memutuskan semuanya jemaah. Dan sebelum antum lahir, rezeki antum sudah ditulis. Dan Nabi SAW mengatakan, fa'ajmilu fit thalab.
Cari rizkinya dengan cara yang jamil, dengan cara yang cantik, dengan cara yang halal dan indah. Jangan sekali lagi kita mengatakan kalau nggak kayak gini nggak bisa. Kadangkala ambisi dunia saja, bukan nggak bisa, takut diambil fulan, takut ketukar rizkinya, nggak bakal ketukar. Kalau itu bukan rezeki antum, proyek selesai, antum masuk penjara. Itu bukan rezeki antum. Banyak orang yang proyek selesai, dia punya ini itu, masuk penjara. Karena itu bukan rezeki antum sebenarnya. Jangan pakai cara yang haram, jamaah. Kemudian yang ke berapa? 6, 7. Antum kalau sudah mulai salah-salah ini lapar berarti. Yang ke-6, sholat 2 rakaat atau sholat 4 rakaat di waktu pagi, di awal pagi. Di awal pagi. Sholat apa ini? Sholat apa? Sholat suruh. Iya, anak akan bacakan sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, dan hadis ini sahih. Qala Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman. Hadis ini hadis qudsi. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, la ta'jiz an 4 raka'atin min awalin nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, jangan sampai engkau lemah, malas melaksanakan 4 rakaat di awal siang. Jangan sampai. Aku akan cukupi akhirnya. Rezekinya sudah aku jamin sudah engkau. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Adam irka' li 4 rakaat min awalin nahar akfika akhirah. Anak Adam, engkau ruku 4 rakaat di awal pagi, awal hari, aku akan cukupi engkau sampai akhirnya. Ada 2 penafsiran para ulama 4 rakaat ini. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh plus 2 rakaat sholat subuh. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua adalah sholat duha. 4 rakaat sholat duha. Ya sudah. Antum lebih yakin sama yang mana? Laksanakan dua-duanya. 2 rakaat sebelum subuh kita tahu kemuliaannya, sholat subuh kita tahu kemuliaannya, dan sholat duha, masya Allah, dijamin rizkinya sampai akhir. Maka jangan lupa sholat duha di awal pagi. Dan puncak sholat duha ini kapan? Yang paling mulia ketika anak onta kepanasan. Hina tarmudul fisal. Anak onta kepanasan tuh, nah itu yang paling mulia. Jam berapa kalau di Indonesia? Jam 9, jam 10. Orang lagi rame-ramenya tokonya ya. Lagi tegang-tegangnya. Makanya sholat itu disebut dengan sholatul awwabin. Sholatnya orang-orang yang balik kepada Allah. Karena tatkala sibuk dunia, dia balik sama Allah. Dia balik karena dia tahu ini semua Allah yang kasih. Ada orang yang takut jemaah mau balik sama Allah. Kita usahakan sholat duha ini supaya rezekinya lancar. Yang ke-7, menikah. Gimana? Benar jemaah, menikah. Jadi Allah Jalla Jalla berfirman di surat Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Kata Allah, nikahkan tuh orang-orang yang jomblo. Al-ayama itu jam'u ayyin, artinya orang yang tidak punya pasangan. Bahasa sekarang, betul, jomblo itu yang nggak punya pasangan, yang belum menikah. Nikahkan mereka. Siapa aja dari keluarga kalian, baik perempuan, laki-laki yang belum punya pasangan, nikahkan. Wassolihin, dan yang soleh-soleh dari hamba laki-laki kalian atau budak-budak perempuan kalian. Lalu Allah mengatakan, memberikan catatan, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau mereka fakir, siapa yang akan kasih rezeki? Allah. Allah yang akan cukupin. Makanya antum jangan takut nih ibu-ibu, kalau ada yang melamar putrinya orang yang mungkin ekonominya tidak stabil. Jangan takut. Kenapa?
Kalau dia orang soleh, Allah akan cukupi rizki. Ada sebagian yang lebih percaya dengan kekayaan menantunya. Ini ada jamaah, orang yang menikah karena melihat kekayaan menantunya, menantunya bangkrut, minta cerai. Karena dia menikah untuk harta. Niatkan lillahi ta'ala. Kalau miskin, Allah yang akan mencukupinya. Dan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 orang yang Allah pasti membantu mereka. 3 orang. Yang pertama, al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, al-mukatib alladhi yuridul ada, budak yang ingin membebaskan dirinya, yang bayar, yang membeli dirinya sendiri. Yang ketiga, wan-nakih alladhi yuridul afaf, seorang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Jadi antum kalau niat nikah untuk menjaga kehormatan dirinya, lalu antum nggak punya uang, nggak punya duit, datang sudah bismillah. Datang, cari mertua yang soleh, cari calon istri yang soleha juga. Bukan kecantikan, karena banyak kita lebih memilih kecantikan daripada kesolehan. Kesolehan itu nanti lah Ustaz, insya Allah bisa diperbaiki Ustaz. Tapi kalau wajah ini nggak bisa diperbaiki Ustaz. Wajah itu yang bisa rusak. Betul. Kalau antum menikah karena tubuhnya yang semampai, bisa rusak tuh tubuhnya. Wajahnya bisa rusak. Tapi kalau antum menikah karena kesolehannya, untuk menjaga kehormatan diri antum, Allah cukupi antum. Allah jamin antum. Ada garansi, ada asuransi dari Allah. Kenapa kita kemudian tidak memilih yang ada garansi? Maka ingat, menikah bagi anak-anak yang ingin rezekinya lancar, yang mungkin cari kerjaan sana kerjaan sini nggak dapat, ya sudah. Melamar kerja nggak dapat, melamar akhwat. Bismillah. Kalau diterima, kalau nggak diterima ya sabar. Nah, kemudian yang ke-8, anak, bikin anak. Antum lihat, ya Allah kok susah rizkinya. Sebagian orang itu mau punya anak lagi, bingung karena dilihat penghasilannya kurang. Ustaz, nih buat anak 2 aja, ya Allah Ustaz, sudah hemat banget Ustaz. Masa mau nambah anak lagi? Masya Allah. Yang ngasih rizki itu bapaknya apa Tuhannya? Allah yang kasih rizki. Jadi kalau antum yang ngasih rizki, antum perlu perhitungan. Antum hitung tuh. Iya, anak rizkinya, anak gajinya 30 atau 3 juta. Anak 1 sekian, anak 2 sekian, anak 3 habis. Antum nggak bisa punya anak lagi kalau antum yang kasih rizki, tapi bukan antum yang kasih rizki. Allah mengatakan di surat Al-Isra ayat 31. Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut fakir, takut bangkrut, takut nggak cukup hartanya. Apa kata Allah? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami, kata Allah, yang ngasih rezeki sama anak-anak kalian, bukan kalian. Kalian pun kami yang ngasih rezeki. Maka jangan sampai orang takut punya anak karena masalah ekonomi. Kalau masalahnya, enggak usah kita ngatur kelahiran karena disebabkan ya ibunya kesian Ustaz nggak punya pembantu di rumah, ini itu fadhil. Tapi kalau masalah ekonomi jangan, karena Allah yang jamin, bukan antum jamaah. Kemudian yang ke-9, silaturahim. Silaturahim ini yang kadang-kala di masa manusia yang sibuk cari harta, kita itu lupa sama silaturahim. Waktu kita lebih untuk pekerjaan karena ini fulus ini Ustaz. Kita lebih memilih apa kalau di luar jam kerja itu? Bukan, kerja nambah di luar jam kerja. Overtime. Bahasa Inggris itu jamaah. Bahasa Indonesianya lembur, Masya Allah. Lembur, bismillah. Siap, Masya Allah. 5 menit lagi jamaah. Sampai mana ya Allah? Lembur. Orang tuh kadang-kala milih lembur untuk dapat tambahan gaji daripada silaturahim. Antum sekarang dirubah. Waktu lemburnya itu, ini lembur nih, kamu mau lembur sekian? Enggak. Lembur saya mau silaturahim. Kenapa? Karena silaturahim saya itu lembur buat saya.
Ada tambahan rizki lebih besar daripada yang dikasih sama bapak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahim." Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, dibentangkan, dan umurnya ditambahkan, waktunya diberkahi, masa hidupnya ditambahin, apa yang harus dilakukan? Silaturahim. Jadi antum kalau dilihat rizkinya mulai sempit, lembur-lembur tinggalkan. Ganti lemburnya silaturahim. Ingat, silaturahim itu bukan ke rumah sohib, bukan ke rumah teman, bukan ke rumah tetangga, bukan di rumah partner kerja, bukan. Itu namanya kunci pertama mencari rizki adalah bertakwa kepada Allah. Takwa. Kita sering dengar khatib Jumat selalu memberikan wasiat kepada takwa, dan itu termasuk rukun khutbah Jumat, harus memberikan wasiat kepada takwa. Tapi sayangnya orang-orang lebih mementingkan cari rizki lewat kantornya, lewat tempat usahanya, daripada bertakwa kepada Allah. Kunci pertama mencari rizki adalah bertakwa kepada Allah. Takwa. Kita sering dengar khatib Jumat selalu memberikan wasiat kepada takwa, dan itu termasuk rukun khutbah Jumat, harus memberikan wasiat kepada takwa. Tapi sayangnya orang-orang lebih mementingkan cari rizki lewat kantornya, lewat tempat usahanya, daripada bertakwa kepada Allah, datang sebelum khatib naik mimbar. Antum bisa lihat berapa persen orang yang datang setelah khatib naik mimbar dan sebelum khatib naik mimbar. Lebih banyak mana? Jamaah, lebih banyak mana? Yang datang setelah khatib naik mimbar, sehingga dia tidak pernah dengar wasiat khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak pernah mendengar khatib berwasiat, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Enggak pernah. Bertahun-tahun dia hadir Jumatan, dia tidak pernah mendengarkan wasiat untuk bertakwa, karena dia lebih memikirkan cari rizki itu dengan usaha dia saja. Jamaah, yang bagi rizki itu bukan kantor, yang bagi rizki itu bukan atasannya, bukan bosnya, tapi Allah Rabbul Alamin. Manusia berusaha, tapi Allah yang menentukan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, antum